Salam, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Bapa, Tuhan dan Allah kami, terima kasih kami panjatkan kepadamu atas segala anugerah kehidupan yang boleh kami terima hingga saat ini. Pagi ini kami datang berdoa untuk mengucapkan syukur dan terima kasih kami kepadamu. Dengarkanlah suara hati kami ya Bapa Maha Kudus. Perkenankan kami lebih mengenalmu melalui pembacaan Alkitab pagi ini. Kami memohon Roh Kudus menyertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Matius 7 ayat 13 sampai 14. Saya akan membacakannya untuk kita. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah Memilih Pintu dan Jalan Sempit. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, jiwa berseri. Adalah lirik lagu yang sering kita nyanyikan sejak berada di sekolah minggu. Lagu ini memperkenalkan kita sejak dini tentang adanya pilihan di dalam menjalani hidup. Hidup yang diperhadapkan dengan pilihan yang berdampak baik atau buruk, surga atau neraka, hidup kekal, selamat atau binasa. Lagu sederhana penuh makna dan dipahami secara sederhana pula bagi anak-anak. Beranjak dewasa, kita baru menyadari betapa beratnya pilihan itu. Ketika kita menginginkan akhir yang bahagia, yaitu keselamatan hidup, ternyata banyak sekali tantangannya. Tetapi bila kita tidak ingin hidup tanpa tantangan, ingin semua mudah, akan berakhir dalam kebinasaan. Ya, pintu dan jalan yang sempit menggambarkan kehidupan orang yang memilih taat akan firman Tuhan yang menuntun kepada keselamatan oleh iman dalam Yesus Kristus. Dan di dalam menjalani kehidupannya ini akan banyak sekali ditemukan kesukaran dan tantangan hidup yang penuh perjuangan, karena banyak berlawanan dengan orang yang berbeda pilihan. Bahkan terkadang harus rela mengorbankan kebahagiaan keluarga. Tetapi ada sukacita di akhir penantian, yaitu keselamatan kekal, dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Dikatakan dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 22, demikian. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasehati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Sedangkan pintu dan jalan yang lebar menggambarkan kehidupan orang yang hanya memikirkan kehidupan dunia, memilih kehidupan yang serba mudah, tidak bertanggung jawab, cenderung tanpa aturan, melakukan apa saja yang disukai, melakukan dosa-dosa, melakukan tindakan yang bertentangan dengan firman Tuhan, tidak memiliki iman kepada Yesus Kristus. Hidup dalam kesenangan duniawi ini akan berakhir pada kebinasaan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dua pilihan yang ada tersebut mau tidak mau membagi manusia dalam dua kelompok, yakni kelompok orang yang mau memilih untuk melewati pintu dan jalan yang sempit, serta
Kelompok lainnya, orang yang memilih untuk melewati pintu dan jalan yang lebar saja. Kita tidak bisa memilih keduanya, dan kecenderungan banyak orang adalah memilih untuk melewati pintu dan jalan yang lebar saja. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai orang Kristen, tentu kita tahu betul pintu dan jalan mana yang akan kita pilih. Walau penuh kesukaran, kita harus berjuang melalui pintu yang sesak dan jalan yang sempit itu. Percayalah dan berpegang teguhlah dalam iman kepada Yesus. Allah yang penuh kasih setia akan tetap memelihara kehidupan kita. Jadi, jangan ragu untuk memilih pintu dan jalan sempit itu. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa, tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami, kerinduan kami, agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami pemilik semesta, kami percaya kepadamu dan tetap ingin berada di jalan-Mu. Biarlah seluruh hidup kami seturut firman Tuhan yang senantiasa memuliakan-Mu. Kami percaya di dalam tantangan kehidupan yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami akan terselesaikan pula oleh-Mu, bukan karena kekuatan kami, tetapi karena pemeliharaan-Mu. Sebentar lagi kami umat-Mu akan melanjutkan aktivitas. Biarlah Roh Kudus menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu, kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu, dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.